Silakan Romo. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Hari ini Senin 23 Juni 2025 kita kembali disapa oleh Tuhan melalui Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Saudara-saudariku terkasih, bukankah menghakimi merupakan bagian dari menegur, mendidik seseorang agar menjadi lebih baik? Bukankah menegur, mendidik terkadang cara menghakimi merupakan sikap sebagai seorang yang dianggap orang tua untuk mengedukasi orang lain? Apa kira-kira yang menjadi latar belakang sehingga Tuhan kita Yesus Kristus menganggap penting untuk menyajikan, menghidangkan khotbah di bukit dengan mengingatkan, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Saudara-saudariku yang terkasih, disinilah letak masalah. Orang yang menghakimi memiliki kecenderungan yang kuat, secara sadar tidak sadar, lebih melihat ke dalam orang lain, sikap, pola pikir, atau pengalaman eksternal daripada melihat secara internal hati sendiri. Akibatnya, ia melupakan bahwa di dalam dirinya, dari sikap dia, ada kelemahan. Dari hati dia ada hal-hal yang tidak baik. Karena mata, pikiran, dan perasaan diarahkan kepada pihak lain sehingga melupakan tentang kondisi real di dalam diri sendiri. Akibatnya, ia melupakan untuk memperbaiki diri dan senantiasa punya kecenderungan untuk memperbaiki orang lain. Di sini juga akibat lebih lanjut, apabila sikap menghakimi menjadi sebuah karakter atau kebiasaan, akibatnya orang itu merasa orang yang paling benar, orang yang paling baik, sedangkan pihak lain adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak benar. Melupakan kelemahan, kekurangan, bahkan dosa diri sendiri, menjadikan orang itu menganggap lebih baik daripada orang lain. Yang berikut, di dalam sikap menghakimi orang lain, ada muatan subjektif, ada kekecewaan, pengalaman yang tidak menyenangkan, sakit hati, marah, atau dendam. Itu yang terkadang hadir dalam bungkusan kalimat-kalimat menghakimi orang lain. Sedangkan dalam tindakan untuk mendidik, mengedukasi, orang menyadari kelemahan dan kekurangan, sekaligus menyampaikan hal-hal kepada orang lain, tidak ada nuansa marah, dendam, jengkel, iri hati, kecemburuan, dan sebagainya. Disinilah Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan kita bahwa
Pewartaan kerajaan Allah adalah satu proses pertobatan. Pertobatan tidak akan muncul dalam sikap untuk menghakimi orang lain. Pertobatan muncul dari sikap melihat kekurangan kelemahan diri sendiri. Dilukiskan, keluarkanlah dahulu balok dari matamu yang mengganggu relasi kamu dengan orang lain. Apabila balok di depan mata kita, kita tidak akan melihat dengan baik dan jelas keluar. Karena ada pikiran negatif, ada sakit hati, ada kejengkelan, kecemasan, kekhawatiran. Oleh karena itu, dengan membuang balok-balok kelemahan yang menjadi sumber dosa itu, kita mengalami apa yang disebut dengan pertobatan atau metanoia. Kerajaan Allah akan hadir pertama-tama dalam Allah yang menguasai diri kita, firman yang berdiam dalam diri kita, kemudian relasi-relasi personal dengan Tuhan melalui doa-doa, perayaan-perayaan liturgi adalah perayaan-perayaan metanoia pertobatan. Setiap kali kita beribadat, kita akan pertama-tama menyatakan tobat, artinya mengeluarkan balok sebelum kita membiarkan firman Tuhan, tubuh darah Kristus tinggal di dalam diri kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, oleh karena itu, apabila buah-buah pertobatan ini hadir dalam kehidupan kita sebagai ayah, ibu, sahabat, atau anak dan sebagainya, maka perbuatan baik kita itu akan menghakimi orang lain. Bukan lagi perkataan kita, tindakan kita, kebaikan kita, sikap belas kasih kita, sikap memaafkan yang ada dalam diri kita, sikap persahabatan kita, ketenangan kita dalam menghadapi persoalan hidup, itu yang akan menjadi role model bagi orang lain. Itulah yang akan membuat mereka kembali ke dalam dirinya untuk melihat dirinya dengan berkiblat kepada teladan-teladan yang baik di dalam perilaku kita. Semoga kita membiarkan kebaikan orang lain menghakimi kita, sekaligus membiarkan buah pertobatan kita dapat diberikan pada Tuhan untuk menjadi sumber teguran bagi anak-anak kita, cucu kita, sahabat kita, rekan kerja kita, siapapun dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.